Shalom, salam sadis, salam sabar, yang sabar-sabar, salam beris. Lagi ke bawah ya. Sekarang bukan to the moon, sekarang to the sea. Ke laut. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Kemarin ini banyak yang bilang ini suaranya kekecilan ya. Iya, kemarin saya nggak ngecek sih volumenya. Nggak saya setel. Ini udah saya setel, udah yang paling besar. Coba lihat. Misalnya kali ini videonya juga volumenya suaranya masih kecil, ya terpaksa saya balik lagi ke headset lama lah ya, biar ini ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf karena ada yang bilang begitu ini dipakai speaker pas iklannya yang ini ya, terkejut ya. Sorry ya, sorry sekali. Jadi karena kemarin saya habis upload, saya udah nggak ngecek lagi, saya langsung ini habis buat video saya langsung upload gitu, nggak cek lagi gitu karena mepet juga waktu, agak keburu gitu ya. Jadi semalam sempat pressure sampai ke 32.900 itu ya. Terus ini pagi di ada yang pump balik ke 37-an itu ya. Sekarang 36, sekarang di drop lagi ke 36.400. Hijau Bitcoinnya 2,8%, ya percuma. Ini dia punya BTC dominance menguat sekali 42,1 ya. Jadi market ya begitu, nggak ini nggak terlalu ini ya, masih kita harap ada inilah. Yang kita harapkan ini sekarang kalau benar dia mau naik, ya kalau dia mau, dia tanggung ini. Memang setelan bandarnya pas, ini dia nunggu gitu. Ini setelan nunggu gitu ya. Jadi ada yang nanya kok bisa masuk bear? Ya kalau saya bilang jangan, ini dibuat tanggung gitu ya. Jadi nggak bisa ini. Andai kata malam ini kan udah mulai ini pembahasan gitu ya. Mereka juga nunggu ini Fed uh, going hawkish or dovish ini katanya kan. Jadi banyak yang nunggu juga gitu. Nah, bandar juga pintar. Semalam dia tekan ke bawah dulu, dia mancing orang masuk di bear kemarin, ini langsung ini disikat ke atas, jadi di squeeze, kayaknya short kena squeeze sebagian. Kalau yang ini leverage ya, banyak pikir kan lagi rumor dam ini ke 20.000, ada yang ke 19.000, malah ada yang bilang 15.000, banyak pasang bear ini kan. Nah, ini habis ini ditekan lagi dari 32 ke 33 ke langsung ke 36 gitu, tapi masih tanggung sih. Maka kalau dia benar-benar mau bersihin ini, dia mau short squeeze ya, bisa aja dia ke 40.000 gitu ya. Jadi nggak tahu, kita lihat aja. Maka susah ini digantung di 36 gitu, ini mau ke bawah atau ke atas kita nggak tahu gitu. Dia juga nunggu gitu ya. Ini istilahnya bandar buka pasar, kalian mau ke bawah atau mau ke atas, dia lihat juga mana yang paling banyak tuh masuk, nanti baru dia setel gitu ya. Gua rasa gitu, ditaruh di posisi di ini gitu ya. Jadi sulit. Yang udah jelas kalau posisi begitu, kalau yang kemarin dalam 2 hari ini yang udah pasang bear, pasti Anda lagi posisi minus ini. Misalnya Anda masuk di 33, 34.000 ya. 35.000 aja Anda pasang bear, Anda sekarang udah mulai minus ya kan. Jadi apalagi yang pasang di 33, 34 itu gantung ya kan. Sedangkan yang misalnya pasang long ya kan, pasang long juga kalau yang 35 ini cuma naik dikit, Anda nunggu gitu, jadi nggak ada hasil. Jadi istilah digantung, yang lu masuk 34 atau 36, ada yang percaya ngeban ya, karena ada yang percaya oversold, ini udah harus balik ngeban ke atas kan. Juga Anda masuk di 34 waktu BTC 34.000, 35.000 atau yang 36, itu juga belum nampak cuannya gitu ya kan. Jadi bandar pinter banget setelannya gitu.
ya. Nah, dia tunggu tuh, ya, ini kemana arahnya. Tapi anyway, yang begitu kalau saya sarankan jangan ikut ini, ya. Kalau mau cari cuan dikit, kayaknya ini saya ada info, justru sebagian hedge fund market kripto udah ditinggalin, sekarang mereka masuk ke emas. Jadi emas di emas justru mereka pasang bear gitu. Karena Pak, ini emas kan lagi agak naik nih, ya kan? Nah, mereka udah tahu dalam berapa hari ini naik juga. Pertama, banyak yang pindahkan aset dari berapa hari lalu semenjak dam itu dialihkan ke emas gitu ya. Tetap pegangan mereka emas yang stabil gitu. Nah, ini ada hedge fund yang ketahuan udah semalam masuk bear dia, ya. Dia masuk bear, dia nunggu, dia udah tahu ini bakal turun gitu. Mungkin taksirannya setelah berapa hari lagi kan Chinese New Year, mungkin sebelum masuk Chinese New Year udah ini. Tapi mereka pasang spot, bukan leverage, bahaya kan yang spot itu. Mereka udah masang strategi bear. Justru saya rasa bisa dapat sedikit kalau yang ini kondisi gitu, justru ada cari celah di emas gitu ya, pasang short di emas ya, atau bear gitu ya. Jadi nggak tahu lah, ini info yang saya bagikan. Anyway, market ini harus hati-hati, nggak boleh gegabah. Jadi ini masih ini nggak jelas. Saya sih harapnya market ini benar tunggu sedikit dia ini lagi overall, dia ngeban dulu, ataupun dia pasti seharusnya dia squeeze juga, short squeeze gitu, yang pasang nanti dia bersih, paling nggak dia mantul saya rasa ke 40 gitu. Dia mungkin nggak bakal ke 41, atau kalau nyentuh bentar ke bawah lagi, karena kalau dia bisa tembus lagi ke 41, berarti satu posisi yang stable. Itu di 40.000 itu, 40.000 something, 41 itu kan satu key support yang kuat itu. Akhirnya jebol kemarin itu. Nah, kalau bisa balik lagi ke sana, itu agak ini sedikit gitu ya. Tapi gua rasa pasti kalau mau di short squeeze yang kemarin dia sampai ke 40, 41, tendang lagi ke bawah gitu gua rasa. Bisa aja gitu skenario ya. Ini kita kan analisa nggak ada yang 100%, kira-kira kita baca nih. Ini bandar ini kemana nih arahnya gitu. Kita kan namanya ini kan coba ngebaca otak bandar mau mainnya ke arah mana gitu ya kan. Karena juga market ini di leverage ini yang mereka banyak makan duit gitu ya, selalu di situ harus ini juga. Nah, terus satu lagi yang memang market saya belum mau ini, saya sih harap dia bisa mantol. Kalau ada yang bisa, misalnya kemarin yang waktu dam-dam kecepatan serok, mungkin bisa kejemput, mudah-mudahan ya. Ya kita nggak tahu, ini kita berharap aja gitu kan. Bisa ini kejemput dikit, udah tahan duit ya kan, nunggu dia banting lagi ke bawah ya kan. Tapi jujur ini 2 hari ini kalau lihat harga koin itu gatel banget tangan loh, pengen serok. Justru bukan karena damnya takut, saya jujur ya, justru makin lihat di dam ini kok makin gatel pengen serok. Aduh ini bagus, aduh Solana udah diskonnya banyak banget, aduh. Tapi hati ini justru nggak, hati ini ngelawan, tunggulah, jangan nanti sangkut dulu, tunggu, masih harus tunggu, karena kita lihat ininya kan, kita masih tahu market ini bakal ada keras gitu. Udah banyak expert, terakhir semalam saya baca si ini ya, ini legend juga dia ya, di investor semua udah kenal dia juga. Jadi dia ada kasih 11 poin, dia udah ingatkan juga ini bakal si Granham itu ya. Jadi bahaya itu. Jadi kalau menurut analisa dia itu ya, ini stock market yang bahaya sekarang itu, stock market sama housing bubble gitu ya, rumah ya. Jadi kalau menurut dia punya analisa itu ya,
itu bisa aja ini nanti super bubble gitu ya. Itu market crash bisa aja wiping out, dia bilang sekitar 35 triliun US dollar. Wah, itu gede loh. Jadi kalau stock market dengan housing bubble ya, itu mortgage bubble gitu, housing dengan stock market 35 triliun, itu kalau kita hitung dari keseluruhan, kemarin kan saya pernah bahas, lebih kurang total total aset itu seluruh ya, entah dari emas lah, stock market, cryptocurrency ya, segala komoditi, itu total market itu kan 98 triliun. Ya kita bilang 100 lah, lebih enak dihitung. Ya, berarti 35% itu stock market kalau crash itu gede loh. Ya, maka itu harus kita hati-hati ya. Makanya masih benar-benar market ini hati-hati sekali gitu. Ya, nggak boleh gegabah. Mending sabar nunggu dia banting ke bawah lagi, karena kelihatan sekali ini. Lihatlah dari bantingan-bantingan ya, dan naik dikit dia hijau sedikit, udah merah lagi ditekan, ya kan? Terpressure. Nah, BTC dominan semakin menguat 42,1 sekarang. Kemarin itu mulai dari 40,1, 40,3 ya kan, udah mulai pressure 41,1. Ini udah 42,1 gitu. Altcoin makin turun, makanya mending sabar, mending uangnya itu tahan dulu untuk dapat barang lebih murah lagi. Sebenarnya gatel tangan sih. Saya aja kalau udah buka ini cek bentar, lihat, aduh ini murah banget, aduh BNB diskon ya kan, aduh Luna murah banget gitu. Semua lihatnya murah gitu, pengen serok, tapi dalam hati, jangan dulu lah, nanti ini masih dibanting, ini masih ada ini gitu kan. Ya udah sabar karena masih kita tunggu proses. Justru saya agak ini lihat mungkin di bulan 3 yang lebih ini ya. Bulan 2 mungkin nggak terlalu gini, mungkin bulan 3 dia tapering antara 3-4 gitu ya. Habis tapering terus dia bilang dia naikkan lagi interest rate. Kalau tiba-tiba Fed begitu hawkish, dia ini kan ya kita nggak pernah tahu gitu. Makanya lebih baik sabar, hati-hati, waspada dulu gitu. Karena ini udah kelihatan kok di belakang ini saya yakin sekali, saya pribadi saya yakin kali ini bantingan ini cuci semua ini ya. Ini ulah pemerintah Amerika, Fed sama sebagian SEC atau apa juga pemerintah Amerika. Karena udah ketahuan sekali gitu ya, bantingan 2 hari selang Biden perintah perketat, ini harus turunkan inflasi, langsung bantingan. Terus gerak-gerakan ini yang sebelumnya udah bocor, udah dulu setengah tahun lalu, 6 bulan lalu itu udah ada berita bahwa pemerintah ada hire hacker juga ya kan untuk jebak. Ya kelihatan banyak itu udah di hacker. Ini mulai kemarin itu ya minggu, termasuk youtuber backend di Amerika banyak yang dihack loh. Termasuk yang sering saya lihat si Coinberau itu kena hack gitu juga. Banyak katanya, banyak yang subscriber yang udah gede-gede itu justru sasaran di hack gitu. Berarti udah ada yang nugasin gitu. Percaya nggak percaya ya, nggak mungkin in the same time. Awalnya yang di hack itu yang DeFi, yang yield gitu ya, staking gitu ya. Kan banyak yang udah jebol. Nah, minggu kemarin pada dihajar YouTuber karena saya ada dapat bocoran juga berita, katanya pemerintah Amerika ini memang sengaja mau ditekan ini market semua karena banyak sekali yang nggak mau kerja, dan dia pemerintah kekurangan pekerja gitu. Dia udah ada masalah supply chain juga di food. Sekarang delivery aja mau cari supir juga susah gitu. Maka sekarang karena banyak yang nggak mau kerja, udah waktu corona dapat suntikan, nggak kerja disuntik dana gitu, duitnya diinvest di main trading. Ada yang udah nggak mau kerja asal trading, dipikir dapat di atas $50, $100, dia coba jaga-jaga candle begitu ya. Banyak yang nggak mau kerja. Nah, maka di-dropkan semua market ini, lu kerek lu, udah kerek lu pasti kerja gitu ya. Ada saya ada dapat
info begitu katanya. Ya nggak tahu lah benar atau enggak ya. Ada yang dibilang dipaksa mereka harus keluar kerja karena kekurangan pekerja di Amrik sekarang. Banyak yang nggak mau kerja gitu. Ya, jadi nggak tahu, banyak berita simpang siur yang jelas memang udah tahu dia ada kekurangan. Kalau kita lihat berita gitu sekarang dia banyak supermarket juga nggak ada barang, nggak ada karena kekurangan pekerja. Istilahnya pabrik-pabrik kurang pekerja, terus delivery truk antar state gitu juga kurang model, makanya sebagian state ada nah sekarang dipaksa mereka harus kerja gitu ya. Jadi itu juga faktornya banyak lah. Istilahnya di Amrik ini sekarang kalau kena penyakit komplikasi gitu, kayak orang kena penyakit komplikasi, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada jantung ya kan, ada kencing manis ya kan. Jadi lagi nggak jelas. Jadi kita sabar sebagai investor, hati-hati. Kemarin itu saya baca legend investor si Granham itu dia bilang terutama investor itu jangan beli yang equity, terus stok-stok murah cheap gitu ya, terus rumah housing juga ini yang cheap, tergantung, jadi harus hati-hati. Makanya hari ini begitu aja kita bahas, juga semua masih nunggu mulai malam ini 2526 kan dia FOMC kan, maka pelaku pasar juga lihat masih banyak sekarang gini loh. Saya dengar setelah 2526 FOMC nanti 28 juga BTC future contract expire. Nanti di bulan 2 juga ada pertemuan apa lagi. Maka ini market jangan sembarangan masuk lah. Jangan ini. Saran saya masih tetap jangan asal serok gitu ya. Bahaya gitu. Itu aja. Kalau saya untuk saat ini masih lihat aja perkembangan ini. Cuma kadang lihat diskon aja gatel gitu. Aduh, murah banget gitu ya. Tapi ya udah, ini justru latihan sabar untuk tidak terjebak masuk gitu ya. Jadi gitu aja video hari ini. Salam siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.